Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ina Helena Apriani di channel yang akan selalu memberikan Anda update informasi ekonomi terkini. Di mana lagi kalau bukan di ENR Project Review. Buat Anda yang baru melihat video dari channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta tombol loncengnya ya untuk mendapatkan informasi yang jelas dan menyeluruh. Tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Karena semakin banyak pertanyaan mengenai kapan kredit KUR BRI 2023 bisa dicairkan dan bagaimana peraturannya, semua ini dikarenakan perangkat kebijakan KUR 2023 ini dari pemerintah terlambat terbit, sehingga mengakibatkan kuota KUR menjadi terlambat tersalurkan kepada bank-bank penyalur. Nah, di video kali ini kita akan menjelaskan atau menegaskan kembali prediksi aturan terbaru KUR BRI tahun 2023 supaya teman-teman dapat mempersiapkan semua persyaratan dan dapat memprediksi apakah teman-teman masih dapat menerima kredit KUR BRI 2023 atau tidak. Jangan sampai sudah lama-lama menunggu kredit KUR BRI 2023 disalurkan, ternyata teman-teman sudah tidak berhak menerima KUR. Jadi dengan video ini, teman-teman sudah mulai bisa mempersiapkan diri untuk pengajuan kredit KUR BRI tahun 2023. Pembahasan pertama yaitu mengenai perubahan kebijakan umum. Kebijakan KUR akan kembali seperti saat pra-pandemi. Aturan relaksasi pada saat pandemi semuanya sudah dicabut. Kemudian tambahan subsidi bunga KUR 3% untuk debitur yang terdampak COVID tidak dilanjutkan pada tahun 2023. Hal ini juga terjadi untuk pinjaman non-KUR di mana tambahan subsidi bunganya sudah tidak dilanjutkan. Kemudian, target penyaluran KUR untuk sektor produksi kembali ditetapkan sebesar 60% dari total kuota penyaluran KUR tahun 2023. Yang kedua yaitu perubahan kriteria calon debitur KUR BRI 2023. Hal ini sangat penting dan harus digarisbawahi karena banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman mengenai apakah bisa punya pinjaman Kupedes atau Kuprak jika ingin pindah dan meminjam KUR. Yang kedua, calon debitur KUR belum pernah menerima kredit komersial baik itu modal kerja atau investasi dan kredit lainnya baik itu di BRI atau di bank lain kecuali kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga seperti KPR, KKB, kartu kredit, kredit resi gudang dan kredit pensiunan. Kedua, yaitu kredit skala ultramikro dan sejenisnya seperti KUR supermikro, KUR pegadaian syariah, dan kredit ultramikro lainnya kecuali kredit PNM Mekar. Karena kredit PNM ini merupakan kredit program subsidi pemerintah sehingga akan terbaca oleh SIKP bahwa yang bersangkutan sudah menerima subsidi bunga kredit dari pemerintah. Yang ketiga, pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis digital seperti pinjol dan paylater. Dengan keterangan di atas menerangkan bahwa jika debitur memiliki riwayat kredit Kupedes atau Kupedes Rakyat di BRI atau kredit sejenisnya di bank lain, maka debitur tersebut tidak bisa dilayani KUR karena debitur tersebut sudah termasuk debitur yang bankable. Artinya kredit KUR ini ditunjukkan untuk nasabah yang belum memiliki agunan atau agunan tidak cukup.
Ada juga perubahan pejabat pemutus untuk KUR BRI tahun 2023 ini dikarenakan adanya kebijakan baru mengenai realisasi pencairan penjaminan KUR yang menyatakan bahwa jika ada ketidaksesuaian atau pelanggaran yang dilakukan dalam rangka penyaluran KUR tahun 2023 yang menyebabkan hak klaim KUR tidak dapat dicairkan, maka kerugiannya akan menjadi tanggung jawab pemrakarsa atau dan pemutus. Dengan adanya peraturan tersebut dan perubahan pejabat pemutus untuk penyaluran KUR BRI tahun 2023 yaitu pinjaman KUR mikro dengan plafon maksimal sampai dengan 100 juta, putusannya menjadi kewenangan kepala unit. Jadi, putusan KUR mikro sampai dengan 100 juta tidak usah sampai ke cabang ya teman-teman. Hal tersebut akan mengakibatkan pemrakarsa atau mantri dan pemutus dalam hal ini kepala unit akan lebih selektif dan prudent atau kehati-hatian terhadap pemberian kredit KUR BRI tahun 2023. Hal inilah yang kami prediksi bahwa kredit KUR tahun 2023 ini akan semakin ketat. Contoh kasusnya adalah jika teman-teman mengajukan KUR BRI 2023 padahal memiliki usaha yang besar dan jaminan yang memadai tetapi tetap ingin mengajukan dan menerima KUR. Nah, jika hal ini terjadi dan diketahui oleh audit, maka resikonya subsidi bunga KUR tidak akan dibayarkan oleh pemerintah dan akan menjadi tanggung jawab pemrakarsa dan pemutus. Alasan masyarakat pasti karena angsuran Kupedes atau Kuprak terlalu tinggi. Ya betul, karena produk asli BRI ini tidak mendapatkan subsidi dari pemerintah akan tetapi masih dapat bersaing dengan produk pinjaman di bank lain di luar KUR. Oleh karena itu, penting bagi teman-teman untuk melihat video mengenai kedua pinjaman tersebut di channel ini agar lebih memahami produk pinjaman untuk debitur KUR yang naik kelas. Pembahasan ketiga yaitu mengenai kebijakan suku bunga beban debitur. Pada periode sebelumnya, suku bunga KUR yang semula 6% per tahun untuk beberapa kali pinjaman. Nah, beda untuk tahun 2023 ini suku bunganya dibebankan kepada debitur adalah pinjaman pertama suku bunganya sebesar 6% per tahun. Pinjaman kedua suku bunganya sebesar 7% per tahun. Pinjaman ketiga atau lebih suku bunganya sebesar 9% per tahun. Suku bunga KUR Supermikro 3% per tahun. Dengan kata lain, KUR Supermikro mendapatkan tambahan subsidi kredit dari pemerintah. Catatannya, untuk pinjaman KUR Mikro sampai dengan tahun 2022 dihitung sebagai pinjaman pertama. Artinya jika teman-teman pernah punya pinjaman dari tahun 2022 ke bawah, maka dihitung sebagai pinjaman pertama. Kemudian apabila debitur mengajukan kembali di tahun 2023, maka pinjaman tersebut menjadi pinjaman kedua dan seterusnya. Simpelnya jika teman-teman baru akan meminjam KUR pada tahun 2023 ini, maka dihitung sebagai pinjaman pertama dengan bunga 6% per tahun. Dan jika teman-teman adalah debitur existing KUR yang sebelumnya pernah menerima KUR, maka pinjaman di tahun 2023 ini merupakan pinjaman kedua dengan angsuran bunga sebesar 7% per tahun. Pembahasan keempat mengenai kebijakan akumulasi plafon KUR BRI tahun 2023. Untuk sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan yang semula tidak ada batasan kuota total akumulasi plafon KUR dibatasi menjadi maksimal 4 kali pinjaman dengan akumulasi plafon KUR maksimal di 400 juta.
Untuk sektor lainnya maksimal 2 kali pinjaman dengan total akumulasi plafon KUR sebesar 200 juta. Catatannya, untuk pinjaman tahun 2022 dihitung sebagai pinjaman pertama. Sementara total akumulasi plafon KUR dihitung sejak debitur pertama kali menerima KUR. Jadi, untuk nasabah-nasabah KUR yang sudah lama kemungkinan sudah harus naik kelas ke Kupedes atau Kupra. Untuk nasabah yang pertama kali menerima KUR tahun 2019 ke bawah, maka maksimum plafon KUR-nya hanya 100 juta. Sekarang kita akan bikin contoh untuk debitur yang di sektor lain-lain. Jika calon debitur dengan usaha dagang makanan dan minuman atau dagang hasil bumi meminjam KUR di tahun 2023, untuk yang poin A, jika yang bersangkutan adalah debitur baru, nah pinjaman yang bersangkutan ini dihitung sebagai pinjaman pertama dengan angsuran bunganya 6% per tahun. Yang bersangkutan dapat meminjam maksimal 2 kali dengan maksimum plafon yaitu 100 juta per sekali pencairan. Dengan akumulasi plafon maksimalnya yaitu 200 juta. Untuk poin B, jika yang bersangkutan telah menjadi debitur KUR mikro pada tahun 2022, misalnya dengan akumulasi plafonnya yaitu 150 juta, maka pinjaman yang bersangkutan pada tahun 2023 terhitung sebagai pinjaman kedua atau terakhir dengan suku bunga 7% dan sisa akumulasi plafonnya dapat digunakan untuk pinjaman kedua adalah 50 juta. Jika ada debitur yang pengajuannya melebihi batas maksimum akumulasi plafon KUR, maka SIKP akan otomatis menolak pengajuan tersebut. Berikut sedikit bocorannya. Oke? Cukup sekian video kita kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, setelah kalian tonton video ini sampai habis, jika masih ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu menggunakan transaksi cashless atau non-tunai dalam setiap pembayaran teman-teman ya. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman Anda, dan sekali lagi subscribe bagi yang belum. As always tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.